Baik, saya lanjutkan untuk pertemuan hari ini. Kita mulai dengan berdoa dulu ya. Untuk berdoa, yang saya minta memimpin, Aiman ada ya? Iya, silakan dipimpin doa pembuka ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Ya, terima kasih. Aiman sudah memimpin doa. Semoga dengan diawali berdoa ya sebelum kegiatan belajar kita mendapat kemudahan ya, dalam memahami materi ini dan proses belajar bisa berjalan dengan baik. Ya, langsung saja saya akan menjelaskan apa sih yang mau kita lakukan pada pertemuan hari ini. Ya, pada pertemuan hari ini seperti pertemuan lalu ya, ada dua kegiatan yang harus kita lakukan. Yang pertama, pembahasan model bisnis kanvas lagi, tapi sekarang masuk bagian yang ketiga. Dan selanjutnya nanti kegiatan belajarnya dalam bentuk kerja kelompok di aplikasi Discord. Dan saya senang ya, kalian sudah semakin terbiasa dan semakin aktif dalam berdiskusi di aplikasi Discord. Oke. Nah, lanjut untuk tujuan pembelajarannya apa? Ya, untuk tujuan pembelajaran yaitu dengan pembelajaran problem based learning dan pendekatan saintifik, kalian diharapkan tuh dapat menyusun perencanaan usaha, ya, pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dalam bentuk model bisnis kanvas. Yang bagian ketiga tadi ya, ada customer relationship atau hubungan pelanggan, ada revenue stream atau sumber pendapatan, dan key activities ya, atau aktivitas kunci. Ya, saya yakin kalian nih sebenarnya udah tahu gitu ya. Sebenarnya udah tahu, cuman karena pakai istilah bahasa Inggris jadi terkesannya sulit. Kita lanjut, saya akan menyampaikan berkaitan kontak belajar ya, biar pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama, saya minta kembali untuk fokus ya pada Zoom, pada Gmeet maksud saya, dan waktunya paling 30 menit paling lama ya. Dan kedua, silakan dicatat ya kalau ada poin-poin yang penting. Dan yang ketiga, saya minta kalian aktif menjawab pertanyaan, karena modelnya sama seperti pertemuan lalu ya, masih pembahasan dengan studi kasus. Dan bagi saya, ketika menjawab studi kasus atau membahas studi kasus, kalian tuh yang lebih ngerti. Dan yang keempat ya, kerjakan tugas sesuai waktu yang ditetapkan ya. Dan yang kelima, untuk asumsi, bentuknya ketik pesan hadir di kolom chat Gmeet ya, dengan cara ketik kelas kalian dan nama kalian. Oke, itu mengenai kontak belajar. Nah, selanjutnya kita ke materi. Ya, ini tampilan model bisnis kanvas ya, atau kita singkat BMC. Nah, maka pada pertemuan hari ini yang dibahas adalah yang saya kasih kotak merah ini ya. Ya, dimulai dari customer relationship tadi, revenue stream, sampai key activities. Kita lanjut ke customer relationship. Customer relationship ini adalah bagian yang keempat ya, atau blok yang keempat. Di Indonesia kan menjadi hubungan pelanggan.
Apa sih definisinya? Gitu ya. Definisi sederhananya yaitu bagaimana caranya agar konsumen yang sudah membeli produk kalian itu menjadi loyal dan melakukan pembelian ulang ya, atau beli lagi dan beli lagi. Nah, sebelumnya saya ingatkan lagi ya bahwa dalam pembahasan model bisnis Canvas ini kalian sudah dianggap mau menjalankan usaha ya. Ya sudah dianggap mau menjalankan usahanya apa, produknya apa, kan kalian sudah menentukan pertemuan yang lalu. Nah, sekarang gini ceritanya, nanti ada konsumen kan yang sudah beli produk kalian gitu lah. Lalu bagaimana caranya konsumen tersebut mau beli lagi ke kalian gitu ya, mau melakukan pembelian ulang ya, repeat order gitu. Atau hubungan pelanggan ini juga bisa didefinisikan bagaimana sih caranya menjaga silaturahim dengan konsumen gitu ya, biar dia tuh menjadi loyal kepada kita, mau melakukan pembelian ulang gitu ya. Nah, kata kunci dari hubungan pelanggan ini loyal, fanatik, percaya dan berulang gitu ya. Nah, sekarang biar pembahasannya lebih mudah dipahami atau lebih makin dipahami ya, kita kembali ke studi kasus usaha minuman RTD merek Haus. Nah, di beberapa dari kalian ini kan ya, saya yakin ada yang sudah menjadi pelanggan ya, melakukan pembelian minuman Haus lebih dari sekali gitu ya. Nah, coba dibantu saya untuk membahasnya, kira-kira kalau minuman merek Haus itu bagaimana sih strateginya dia biar konsumen itu yang sudah pernah beli lagi di kemudian hari gitu ya, dan bahkan berkali-kali ya. Silakan, ada yang kasih pendapat. Hmm. Iya. Ya, Raka, terima kasih untuk tanggapannya. Jadi ada semacam kupon gitu ya tadi dari Raka ya, untuk membuat orang kembali membeli minuman Haus ya berkali-kali gitu ya. Yang lain saya yakin ya. Ya, silakan. Mungkin kayak dikasih kayak kartu member gitu, orang yang udah berlangganan gitu nanti dapat potongan harga gitu. Yang udah Iya. sering berlangganan terus-terusan, terus Iya. misalnya dia dikasih kartu member, Hmm. maksudnya harganya agak lebih murah. Oh, untuk khusus member gitu ya. Ada harga khusus. Oke. Ya, yang siapa tadi barusan? Ah, Rejatul Jana ya. Oke. Yang lainnya yang biasa minum Haus, ayo dong. Bagi pengalamannya. Kira-kira apa sih yang bikin kalian itu setia sama minuman Haus gitu? Saya yakin kan di 76 nggak cuma Raka sama Rejatul kan yang suka beli minuman Haus. Ayo, silakan. Tadi saya bilang untuk pembahasan kasus ini kalian yang lebih ngerti ya. Jadi silakan bantu jawab dengan lisan atau chat. Coba saya lihat chat, ada yang jawab nggak nih? Oh, baru daftar hadir ya, baru pengisian hadir. Atau sudah disepakati gitu ya? Dari jawaban Raka sama Rajatul Zana. Oke, kalau gitu saya kasih komentar. Untuk kupon dan kartu membernya sudah benar ya dari jawaban teman kalian. Cuma tadi Raka sempat ngomong ada semacam diskon gitu ya, atau hadiah gitu ya, ketika membeli dua misalnya dapat satu gratis. Nah, itu bukan termasuk strategi membangun hubungan pelanggan ya
bukan, itu enggak. Itu kan lebih ditujukan untuk konsumen-konsumen baru biasanya yang beli dua dapat gratis satu gitu ya, atau hadiah-hadiah yang lain gitu ya, atau diskon-diskon yang lain. Jadi yang lebih tepat dalam bentuk kartu ataupun kupon. Kalau di usaha lain tuh, kalau seperti ojek online kayak Grab, Gojek gitu, mereka tuh ngasih email ya untuk membangun hubungan pelanggan atau menjaga silaturahim dengan konsumen biar nggak putus. Dia memberikan email. Nah cuman sayangnya kayaknya rakyat Indonesia itu jarang ngecek email gitu ya. Tapi mungkin untuk beberapa pelanggan sangat ini ya, berpengaruh gitu ya untuk beberapa pelanggan, karena mereka mungkin sama email tuh sangat memantau gitu. Oke, ini berarti kita kalau sudah ketemu customer relationship-nya apa, maka kita masukkan lagi ke dalam bagan model bisnis kanvasnya. Dan seperti kemarin lagi ya, kita menggunakan sticky note gitu. Nah ini tadi satu jawabannya dengan menggunakan kupon gitu ya. Dan satu lagi tadi menggunakan apa tadi, member ya. Iya, atau saya tulis membership aja ya. Kalau membership yang paling sering digunakan tuh di produk apa tuh? Apa? Oh, Alfamart, Indomaret ya. Oh, ini pelanggan setia nih. Punya kartu membernya ya. Kalau saya tuh belanja di Alfa atau Indomaret tawarin mulu jadi membernya. Tapi saya selalu menolak. Takut ke ini, apa, kesihir jadi suruh beli mulu, ke bawah pengen beli mulu. Ya kan ya? Kalau udah jadi membership itu kan biasanya suka jadi suka sayang gitu ya. Kalau nggak beli lagi gitu ya. Karena selalu ada paket menarik kalau kita jadi member produk tertentu gitu ya. Aiman ada nggak pengalaman member apa gitu? Hah? Oh iya, nggak apa-apa, bagus. Waktu kamu masih kecil apa gimana? Hmm, ikut program membership. Oh, iya, iya. Langganan sama warung kecil dekat rumah aja ya. Nah, membantu kata. Kan sekarang kata salah satu gubernur di Indonesia kan ada gerakan Ayo Jajan. Nah, untuk membantu usaha kecil menengah. Iya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita ke bagian berikutnya dari model bisnis canvas. Ada yang ingat tadi apa? Setelah customer relationship, revenue stream ya. Ya, oke. Sebentar saya sambil copy paste ya. Oh, nanti aja copy pastenya. Ya, jadi gini. Revenue stream itu kalau kita lihat di model bisnis canvas, itu letaknya ada di bawah ya. Nah, ini sekarang kita membahas di bagian ini, bagian bawah ini. Apa itu revenue stream? Di Indonesia kan itu menjadi sumber pendapatan. Nah, definisinya gampang banget nih ya. Dari judulnya udah jelas. Jadi menjelaskan bagaimana sih bisnis atau usaha itu menghasilkan uang atau mendapatkan uang. Kata kuncinya harus mendapat uang. Kembali lagi kalau ke house, berarti sumber pendapatannya atau keuntungannya kalau mungkin bahasa usaha ya, itu didapat dari apa?
dari iya, dari penjualan produk ya. Penjualan produk, penjualan produk minuman ya. Apa ada lagi yang kalian bisa tahu dari Haus itu selain penjualan produk? Hmm. Kayaknya masih baru fokus di produk ya. Walaupun dia tuh ada pengembangan produk yang saya tahu, dia tuh sudah mulai jual cemilan kayak roti kayaknya kalau nggak salah. Coba yang penggemar minum haus gimana? Bener nggak tuh saya tuh? Roti janji jiwa. Oh iya ya. Haus belum ya? Belum, masih minuman doang ya? Masih minuman aja ya? Nah, iya. Coba yang lain tetap bantu jawab ya, biar jawaban dalam studi kasusnya itu lebih tepat. Gitu kalau yang jawab banyak orang. Ya. Di chat juga boleh ya. Ini saya lihat tapi belum aktif. Ya mudah-mudahan kalian tetap menyimak ya. Kita lanjut ke model bisnis kanvasnya. Ya. Ini sebentar saya mau ngopi dulu yang tadi customer relationship ke sini. Oke. Tadi untuk sumber pendapatannya berarti penjualan produk gitu ya. Ada yang punya burung nih, enak nih. Jadi serasa di taman. Ya, kita lanjut ya ke berikutnya tentang key activities ya, atau aktivitas kunci. Nah, ini sebenarnya juga mudah ya, dari judulnya sudah bisa ditebak apa sih definisinya. Ya, untuk aktivitas kunci sederhananya itu diartikan sebagai aktivitas kunci apa yang harus dilakukan oleh seorang pengusaha ya agar tercipta value proposition atau nilai tambah yang diberikan ke konsumen. Jadi aktivitas kunci itu turunan atau sambungan dari nilai tambah. Atau kuncinya itu prosedur standar operasional. Nah, kalau mau ngisi aktivitas kunci ini, ya kita harus ngecek kemarin itu kita nilai tambahnya ngisinya apa. Nah, misalnya di pembahasan lalu ya, di studi kasus minuman haus kan sudah kita sepakati value proposition-nya ya, atau nilai tambahnya itu murah, varian rasanya banyak, terus outletnya banyak gitu. Nah, maka apa yang harus dilakukan haus agar tercipta minuman yang murah, minuman dengan varian rasa yang banyak, dan banyak outlet gitu. Silakan kita diskusi, bantu jawab saya. Pertama untuk murahnya dulu kali ya. Gimana dari si haus ini kira-kira yang dilakukan biar dia bisa membuat minuman yang seperti itu tapi tergolong murah. Kalau merek sebelumnya kan di pembahasan kita yang lalu kan masih mahal gitu ya. Merek-merek yang lain masih mahal, sedangkan haus bisa menawarkan solusi minuman seperti itu yang murah. Apa kira-kira yang mereka lakukan aktivitas kuncinya? Hmm. Hmm. Oke. Milih bahan baku ya. Apa? Ya,
Yang lain silakan dibantu. Kira-kira ketika atau kalian sendiri deh, sebuah usaha nggak harus merek minuman haus. Biasanya gimana sih sebuah usaha itu biar bisa murah produknya gitu loh? Gimana? Kalau nyewa outlet kan biasanya kalau kayak cat time kan itu kan biasanya nih di mall-mall, jadi kan di mall itu lebih mahal, harganya Iya. lebih mahal kan. Kalau Oke oke. misalnya haus kan biasanya di pinggir jalan yang strategis, Iya. jadi penyewa outlet itu harganya lebih murah Biayanya daripada lebih nyewa rendah. mall. Oke oke, bisa dipahami ya. Jadi pemilihan letak outlet ya. Kalau yang merek lain kan memilih di dalam mall gitu ya. Nah itu berimplikasi ya atau akibatnya biaya sewanya jadi tinggi. Sedangkan kalau merek haus memilih outlet yang letaknya di luar mall yang pas gampangnya gitu ya. Ya, luar mall yang biaya sewanya dengan lebih rendah. Yang lain ada yang bisa nambah tanggapin? Tadi Natasha ya? Modal yang besar kak, Gimana diulangi? harus memiliki modal yang besar karena kan untuk misalnya ada contoh di pembelian bahan baku, Hmm, kan kalau untuk itu kan beli banyak lebih murah kan, iya betul. Heeh. dan outletnya juga kan kita kan haus kan itu bukan itu kan yang obat ya, Hmm, kalau buka outlet itu kan juga modal yang gede, iya. Ya, jadi pembelian bahan baku dalam jumlah yang besar ya. Oke, jumlah besar. Berkata mungkin kalau bahasa sederhana yang kita dengar sehari-hari belinya grosiran gitu ya. Grosiran atau mungkin belinya dalam apa tuh di atasnya grosir. Bahasa yang beli dalam jumlah besar tuh. Tonase gitu ya. Kalau mau bicara produksi yang besar itu skala pabrik gitu, itu udah beli bahan bakunya tonase. Jadi 1 ton gitu sekali satu beli bahan baku. Jadi beli gulanya 1 ton misalnya gitu ya. Beli coklatnya 1 ton. Nah itu kan harga bahan bakunya jadi bisa ditekan gitu ya. Gimana? Ada lagi? Mm-mm. Iya, iya, iya. Benar banget. Jadi dalam istilah di apa bisnis ya, bikin produksinya itu produksi massal. Jadi kalau kalian masih ingat materi BEP, break even point, nah salah satu untuk mengejar biaya yang rendah itu kan produksinya ditingkatin, gitu ya. Produksi massal. Kalau memang kalau cuman sedikit, maka biaya bahan bakunya jadi sedikit. Gimana nih untuk yang murah nih ya? Kita bicara yang baru yang murah. Untuk mencapai yang murah, jadi ada beberapa aktivitas kunci yang dilakukan oleh si house. Sebentar nih saya ngatur slide-nya. Kayaknya udah kali ya untuk yang murahnya ini. Kita kelanjut yang apa yang kedua dia untuk varian rasa ya. Ya, varian rasa. Gimana untuk varian rasanya? Jadi banyak apa kira-kira yang harus dilakukan si house ya?
Iya betul. Hmm. Iya. Oke. Ya tadi dari Raka, kalau saya ambil kata kuncinya, membuat produk jenis baru gitu ya. Produk jenis baru dari sisi minumannya sendiri, membuat minuman dengan rasa yang baru lagi, rasa yang baru lagi, rasa yang baru lagi. Apa tuh tadi yang ngomentar itu? Janji jiwa. Apa tuh kata RK? Oke, yang lain ada yang bisa bantu untuk bisa membuat minuman dengan banyak jenis rasa, ditambahin lagi ya, dilengkapi jawaban Raka. Itu perlu dilakukan apa tuh? Meracik. Iya benar. Meracik. Kegiatan meracik dalam jumlah yang banyak. Ada racikan A, racikan B, racikan E gitu kan. Dan kadang kan nggak sekali langsung enak ya. Sekali bikin racikan gitu. Kadang harus berkali-kali racikan. Apa tuh bahasanya tuh? Kegiatan seperti itu. Masih masih belum pas. Kalau sampel kan setelah jadi. Iya. Terus dikasih ke orang untuk mencoba. Ya. Tapi kan ketika sampelnya belum jadi kan bikin lagi, komposisi yang baru, bikin lagi, bikin lagi dan. Nah, kegiatan itu apa tuh? Sampai ketemu yang terbaiknya. Riset. Iya ya, yang lebih tepatnya riset. Oke. Tadi siapa yang ngomong? Masih Raka juga apa siapa? Regan. Oke. Matthew Regan ya. Ya, yang saya tulis yang lebih tepatnya aja Raka ya. Jadi perlu melakukan riset. Jadi memang si house ini melakukan riset ya agar bisa menghasilkan jenis minum dengan varian rasa yang banyak dan enak, dipastikan enak gitu ya. Bahkan dia tuh risetnya itu sampai ini ya, sebelum menemukan rasa yang baru itu bukan berdasarkan kemauannya dia ya, bukan menurut pendapatnya dia, tapi dia sampai risetnya itu salah satu yang dia lakukan, yang saya tahu ya, si pemiliknya ini atau tim manajemennya itu memantau Instagram followernya dia. Ini kebiasaannya yang pelanggan haus nih kalau minum sambil minuman haus tuh sambil ngapain sih eventnya, ya, kegiatannya sambil ngapain sih gitu. Ada nggak atau ini masuk customer relationship nggak ya kalau di house itu ada akun Instagram gitu, bisa interaksi gitu ya. Oh, berarti tadi di customer relationship. Nah, ini berarti bisa kita tambah ini ya. Tadi kegiatan media sosial ya. Yang dipilih kalau kata si pemiliknya sih dia ngomongnya Instagram. Benar nggak tuh yang pelanggan? Minuman haus. Ya kita tambahan berarti di sini berarti bisa ya. Tadi ya. Di sini ada saya tulisnya medsos ya. Saya persingkat. Oke. Kembali kemana tadi? Varian rasa ya. Sedang melakukan riset. Oke. Terus yang berikutnya dia memiliki outlet banyak. Yang pastikan kan si pemilik outlet house ini kan nggak langsung tiba-tiba banyak ya, pasti dimulai dari satu dulu terus bertambah satu lagi. Nah biar
outletnya bisa banyak dan mudah dijangkau banyak konsumen, apa kira-kira yang dilakukan dia? Apa? Franchise ya dari Raka. Yang lain ada punya pendapat lain? Hmm. Hmm. Iya, oke. Pemilihan lokasi ya. Iya. Oke. Oke. Yang lain? Ada yang mau menanggapi? Kalau enggak, saya bantu dari saya ya. Tadi dari jawaban Raka yang menurut saya lebih paling tepatnya ya. Ya, tadi ada franchise dan memang salah satu strategi beberapa usaha agar cabangnya itu langsung banyak ada di beberapa kota besar gitu ya atau ada di beberapa lokasi itu membuka kerjasama para laba atau franchise gitu. Nah tapi setelah saya lihat sedikit video wawancara si pemilik minuman haus, nah dia tidak memilih franchise ternyata dia, gitu ya. Jadi saya luruskan ya, Raka. Jadi dia lebih senang pembukaan cabang, ya. Lebih senang dengan menggunakan pembukaan cabang karena dia sangat concern dalam menjaga kualitas. Dan memang salah satu kelemahan franchise itu kadang kualitas belum tentu terjaga gitu ya. Karena kan yang ngejalanin nanti walaupun mungkin pegawainya dari pusat, tapi kan pemiliknya udah beda tuh kalau franchise. Bisa jadi nanti perhatiannya kurang, jadi kualitas kurang terjaga. Makanya si pemilik house, si UFO, dia lebih suka memilih pembukaan cabang. Nah, cuman dengan pembukaan cabang ini kan butuh biaya modal yang lebih besar ya. Beda dengan franchise ya. Franchise itu modalnya berarti kan dibagi oleh orang lain ya, pihak lain yang membeli franchise. Cuma kalau pembukaan cabang kan berarti modalnya dari pusat. Tapi ya itulah yang dipilih oleh si UFO ya, pemilik house. Ya dia ya harus dengan siap modal yang banyak. Dan setahu saya ya, dalam satu cara dia untuk mengatasi modal yang dibutuhkan dalam jumlah besar ketika ingin membuka pembukaan cabang yang banyak, dia memakai istilahnya itu ya kerjasamanya bukan franchise tapi kemitraan modal ya. Ya. Jadi kayak patungan gitulah. Kalian kan suka patungan modal loh. Jadi kayak patungan modal ya kayak investasi gitu ya. Nanti di yang investasi itu atau yang melakukan kemitraan modal nanti dapat bagian keuntungan. Dan pengelolaan masih 100% dipegang oleh pusat gitu. Beda dengan franchise ya. Itu nanti ada pengelolaan yang dipegang oleh pemilik franchise yang minimal dalam hal pengawasannya ya. Kalau franchise itu yang ngawasin udah pemilik franchise ya, sebagian pengawasan udah diawasi oleh pemilik franchise. Oke, tidak banyak pembahasannya tentang aktivitas kunci. Langsung aja kita terapkan sekarang di BMC-nya ya. Ada model bisnis canvas-nya. Berarti di sini kita masukkan tadi ada apa aja. Untuk yang murahnya ya.
ini saya mudahkan aja ya. Saya mudahkan. Penulisannya kan harus sederhana ya. Di dalam BMC jangan panjang. Berarti letak outlet gitu ya, jenis bahan baku ya, sama pembelian bahan baku dan produksi massal ya. Berarti kita masukkan di sini. Tapi gimana nih? Sudah saya harus banyak ininya. Sticky note-nya ya. Karena tadi isinya banyak. Ini nggak apa-apa ya. Nabrak ke key resources tapi masih di key activities maksudnya ya. Tadi pertama letak outlet tadi ya, bahan baku tadi ya. Oke. Jadi jenis bahan bakunya ya tadi. Jumlah aja ya, jumlah pembelian bahan baku. Terlihat nggak nih tulisannya sekecil ini? Kelihatan nggak, Raka? Terus jumlah produksi ya, yang kedua tadi ya, yang membuat menjadi murah. Terus apalagi tadi ada jumlah produksi, ada, sudah seperti itu aja ya. Sekarang kayak yang untuk varian rasa banyak. Tadi makanya riset ya, bikin riset biar bisa menciptakan varian rasa yang baru. Nah, untuk outlet yang banyak, nah di sini si House ya, jadi dia belum mau membuka franchise, masih cara buka cabang ya. Tapi saya nggak tahu tuh kalau kayak si Teguk, kayaknya saingan terdekatnya minuman Teguk ya, yang bisa menyaingi lah, mengimbangi dengan sama-sama harga murah. Benar nggak? Atau ada merek lain? Kalau daerah gimana? Tahiti. Tahiti itu mereknya satu macam Tahiti atau banyak merek sih Tahiti? Kalau saya lihat di jalan kayaknya banyak banget mereknya tuh. Tapi yang terkenal ada nggak? Apa tuh? Dum. Oh, Dum. Iya. Itu Tahiti gitu ya? Tahiti yang terkenal ya. Dan ada beberapa outlet di beberapa lokasi gitu. Iya. Oh, banyaknya di dalam mall ya. Tapi kalau untuk masalah harga, dia sekelas minuman House levelnya, tingkat harga. Kalau Tahiti ya. Oke. Tapi bisa dikategorikan sejenis ya, Tahiti sama minuman House ya. Bagi kalian dianggap bisa sejenis gitu kan ya? Iya, tapi kalau Tahiti tuh banyak merek. Tapi kalau dari bicara rasa, maksud saya, Oh, kalau rasa iya. sama lah ya, nggak jauh beda gitu ya. Intinya rasanya manis, apalagi tuh minuman kayak gitu tuh. Dominannya manis ya, dingin, apa? Banyak bobanya gitu. Oke, udah mau jam 8 nih. Saya akhir aja untuk pembahasannya. Berarti
cukup sampai key activities ya. Sampai key activities. Ini walaupun tulisannya sampai ke bagian bawahnya yaitu key resources, tapi sticky note ini mewakili isian key activities. Nah, sekarang tugas kalian ya di kerja kelompok, silakan melanjutkan pengisian blok atau bagian model bisnis usaha kalian ya, sesuai produk yang kemarin sudah kalian tentukan. Coba apa strateginya untuk hubungan pelanggannya, terus sumber pendapatannya apa nanti ketika kalian melakukan usaha. Apa sebatas penjualan produk aja atau mau ada sumber pendapatan yang lain gitu ya. Terus selanjutnya apa aktivitas kunci yang harus kalian lakukan biar nilai tambah yang kalian tawarkan ke konsumen itu ada gitu ya, benar-benar ada, bukan hanya sekedar ya kata-kata gitu ya. Oke, dan untuk kerja kelompok silakan lakukan di aplikasi Discord lagi ya, di channel kelompok masing-masing. Dan nanti kalau sudah sepakat ketemu jawabannya apa, nah lanjut setiap siswa ya atau setiap anggota dalam kelompok mengerjakan post test yang berkaitan hasil diskusi nomor 2 tadi ya. Nah, post testnya itu dalam bentuk Google Form. Linknya ini yang ada di presentasi ini sudah saya share di aplikasi Discord ya. Jadi buka aja aplikasi Discordnya. Nanti ini saya contohkan ya. Ntar saya salah milih. Kok Discordnya belum kelihatan ya? Oke, sudah kelihatan ya tampilan aplikasi Discord saya. Ya, jadi nanti kalian masuk ke server PKW 76, lalu lanjut ke channel materi dan tugas. Nah, nanti dicek postingan yang agak bawah ya. Nanti itu ada tulisan link post test pertemuan 5. Nah, itu diklik aja. Nanti kalian menuju Google Form post test. Dan ingat ya, ini dilakukan semua siswa. Cukup sekian untuk pembahasan pertemuan hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum kalian lanjut kegiatan belajar dalam diskusi kelompok? Cukup ya? Oh iya, oke. Baik, saya cukupkan untuk pertemuan Jimit-nya. Silakan kalian lanjut ke diskusi kelompok di aplikasi Discord. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.